Nama batu. Hari ini luar biasa, berkahnya banyak, doanya berlimpah, insya Allah menjadi pintu kebaikan, keberkahan bagi kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Nasihat yang sederhana, yang penting prakteknya. Tapi lazimnya sebuah pernikahan itu kurang cair kalau tidak dikasih syair gitu ya. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding tersipu malu. Para undangan dan para tamu, ucapkan selamat dan doa restu. Kedua besan saling terharu, hati bahagia ikhlas dari kalbu. 1 tahun sabarlah menunggu, insya Allah mendapat suruh. Amin ya rabbal alamin. Tadi MC menyampaikan pesan Ustaz, nasihatnya singkat, tepat, memikat, manfaat. Itu yang paling penting. Makanya kultum, kuliah terserah antum. Ananda Syauqi, engkau telah menjadi seorang suami. Tidak banyak yang perlu engkau lakukan, 5 hal saja. Pertama, menanamkan, mengajarkan tauhid pada istrimu. Sebab tauhid itu pintu keselamatan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Nikah termasuk rizki. Hidup sedang dijalani, mati yang sesungguhnya belum terjadi, musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, apalagi hari ini antara Upi dan Syauqi. Nah, ini tauhid yang nomor 1. Sebab ketika tauhidnya lurus dan benar, maka gelombang kehidupan seberat apapun akan mampu ditundukkan atau ditaklukkan. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, mengawasi ibadah. Ibadah apa sih yang paling krusial? Tak lain adalah sholat. Maka ada sebuah hadis romantis yang Rasulullah pernah menyampaikan, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla tsumma istaqada zaujatahu fa in abad nadhal ma ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah istrinya. Percikin, bukan guyurin. Ini bagi Ananda Syauqi. Tapi ini juga berlangsung, harus dilakukan juga bagi istri, bagi Ananda Upi. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat min al-lail fasallat tsumma istaqadat zawjaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, dipercikan di wajah suaminya. Ini poin ibadah. Makanya sholat tahajud itu jalan keberkahan, karena 3 doa akan Allah kabulkan. Diampuni dosa, diberikan solusi, dan permohonannya akan Allah mudahkan. Ini yang kedua, ibadah harus ditekankan. Yang ketiga adalah memberi nafkah yang halal. Ayatnya bagi orang beriman gak asing lagi, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khususnya berilah nafkah rizki yang halal itu untuk engkau nikmati dan bersyukurlah kepada Allah sebagai bukti engkau menyembahnya. Ini yang utama. Makanya berdoa dengan kesungguhan, insya Allah nanti setelah menikah ini banyak berkah yang akan datang. Insya Allah kita doakan kedua mempelai ini nanti punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan buah. Ustaz tambahkan, insya Allah nanti punya rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, mereknya Alphard, uangnya berlipat, istrinya sehat. Ya, insya Allah berkahnya berlipat-lipat. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah tanamkan akhlak yang mulia dalam keluarga.
sebab akhlak itu menjadi cermin keteladanan seorang suami kepada istrinya. Makanya ada ayatnya itu, wa qulu linasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Salah satu di antara ucapan yang indah itu, saya kasih ucapan khusus untuk Ananda Shauki ya. Diingat-ingat kalimat ini, kalimat yang membuat makin dekat, makin cinta, makin nikmat berkeluarga, yaitu menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jadi jangan bilang sehidup semati ya. Saya ulangi kalimatnya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Pas yang kelima yang terakhir adalah hendaknya engkau bersungguh-sungguh menjadi teladan dalam keluarga. Karena ayatnya memang luar biasa, dibaca, direnungkan, dan tadi diantaranya sudah dibaca itu Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Saya tambahkan Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengucapkan tapi tidak mengamalkan, alias COD. COD artinya cuma omong doang. Makanya engkau mesti jadi teladan bagi istrimu dan nanti buat anak-anakmu, insya Allah. Kira-kira 5 wasiat ini Ananda Shauki prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Mudah. Yakin banget nih. Insya Allah mudah ya. Ingat, yang pertama menanamkan, mengajarkan tauhid. 2, mengawasi, menuntun ibadah. Yang ketiga, memberi nafkah yang halal dan baik. Yang keempat, akhlak yang mulia. Yang kelima, teladan bagi keluarga. Insya Allah mudah. Sekarang untuk Ananda Upi. Ananda Upi buatmu 4 saja. Sebagai bukti seorang istri yang solehah itu, Nabi mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi jannati syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 hal. 1, dia menjaga sholatnya, sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, minta izin kepada suami. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya sepanjang perintahnya baik dan benar. Jamaah sekalian, para hadirin, kita melihat ini pasangan serasi, suami soleh, istri solehah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ananda Upi, kira-kira 4 kriteria amal tadi bagaimana prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Mudah sama jawabannya, insya Allah. Ingat, sholat fardu yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian kehormatan diri, dan taat kepada suaminya. Mudah-mudahan dengan asbab ini rumah tangga mereka bisa mendapatkan nikmat yang terindah, rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Penutup tausiah ini, gelombang kehidupan itu pasti dialami dalam rumah tangga. Ingat, niatkan menikah lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan kepada kalian generasi Rabbani yang menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Ada satu ayat yang membuat spirit kita semakin kuat dalam berumah tangga, karena kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai di surga. Saya bacakan ayatnya untuk jadi renungan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan tak bertepi, nikmatnya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan ridho
orang tua, maka insya Allah anak-anak kita ini bisa meraih kebahagiaan rumah tangga yang sempurna, bahagia dunia